Di raudhahnya aja begitu, jangan dirikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo saudara-saudara kita selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan yang nomor satu ialah kenikmatan hidayah kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan keluarga, kenikmatan harta benda dan sebagainya. Kita juga mohonkan Allah SWT karena kita dhaif, kita lemah untuk menyampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ar-risalah, yaitu ajaran agama Islam yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat ini, sekali lagi kita dalam menjadi hamba Allah yang insya Allah baik, itu harus tetap ifaqih fiddin. Jadi memperdalam agama. Memperdalam agama dengan banyak sekali belajar, mendengar tausiah, membaca dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan sedikit membicarakan masalah kepemilikan di dalam Islam. Apakah itu milik harta, milik lain-lain dan sebagainya, sampai terhadap kepemilikan diri kita sendiri. Nah, pada hakikatnya Allah adalah sang khaliq. Khaliq itu pencipta. Jadi semuanya diciptakan Allah dari nothing, from nothing. Jadi dari tiada menjadi ada hanya karena Allah. Maka sesungguhnya semuanya adalah milik Allah. Milik Allah. Kalau kita ngaku itu hanya ngaku saja. Tapi yang hakiki, yang benar adalah milik Allah. Kalaupun kita sekarang merasa memiliki, itu hanya karena Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Kita diberi kesempatan untuk merasa memiliki. Sebab seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 283 itu disebutkannya bahwa semua yang ada di dunia dan di langit, di bumi dan langit itu adalah milik Allah. Dari Allah dan milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu dalam surat itu disebutkannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi intinya
adalah milik Allah apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Nah, itu jadi milik Allah. Kita itu milik Allah. Nah, seterusnya itu kalaupun kita mengatakannya ataupun menyimpannya apapun, ngerentek kata itu yuhasibkum billah akan dihisab Allah. Jadi Allah tahu itu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha. Dan karenanya Allah itu akan memberikan ampunan kepada yang Allah kehendaki, memberikan azab kepada yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in. Dan Allah itu maha kuasa untuk semuanya. Nah, itu tolong dimut ya. Dikasih selempang itu selempang merah itu mikrofonnya itu. Oke. Agak Mas Wahid disebut nggak bisa ya? Belum Mas Wahid? Belum masuk ya? PowerPoint-nya? Halo? Belum masuk ya Mas? Belum bisa ya? Oh, kalau bisa nanti hanya Pak canggih. Kenji, pokoknya begitu. Jadi semuanya adalah milik Allah. Itu pada hakikatnya gitu. Kalaupun kita itu punya, itu menurut istilahnya itu semacam hanya HGP, hak guna pakai. Sertifikatnya HGP atau HGB, hak guna bangun. Tapi yang sertifikat hak milik itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Tuh. Belum bisa ya Mas Fahid? Oh, bener keluar deh. Oh, ya wes. Ya terpaksa nganggo cangkem. Cangkem tok. Oke ya. Oke, Nji, jadi begitu, Nji. Lillahi ma fis samawati wal ard gitu. Jadi semuanya adalah milik Allah gitu. Jadi orang hanya ngaku-ngaku aja gitu. Nah, itu jadi banyak sekali itu. Nah, sehingga apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Termasuk kepemilikan harta. Kalau kita sebetulnya itu harta Allah. Kalaupun sekarang diakukan kepada kita, itu tidak 100% milik kita. Konsep pemilikan harta dalam Islam itu sesungguhnya harta itu dari Allah dan milik Allah. Tapi umpama toh karena itu khalifah, kita adalah khalifah di alam dunia, kita diberi kewenangan Allah memiliki. Tapi kepemilikan harta dalam Islam itu tidak 100%. Ada sebagian harta milik kita atau yang kita aku milik kita itu adalah milik orang-orang lain yang dititipkan kepada kita. Jadi minimal 2,5% adalah harta orang lain yang harus kita zakati, harus kita berikan kepada yang lain, kita dermakan dan sebagainya. Jadi minimal makin banyak kita memberikan sedekah itu makin baik, makin bersihlah harta kita itu. Secara berseloroh kita pernah mengatakan kalau harta yang halal itu 2,5% milik Allah, milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Nah kalau harta yang tidak halal jangan-jangan sampai 100% atau 150% milik orang lain, sebab kita nyerobot ketika jadi ama al-iling, kita dari maling, itu bukan harta kita itu. Ya, makanya harta yang halal saja minimal 2% milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Itu harus gitu. Makin banyak yang kita sedekahkan, makin baik, makin bersihlah harta kita. Sebab sebetulnya harta yang kita miliki secara hakiki adalah harta yang kita sedekahkan kepada orang lain atau pihak lain. Kalau hartanya kita pakai akan rusak. Harta kita yang makan ya akan jadi apa itu.
Tapi harta yang sesungguhnya kita miliki itu yang kita berikan kepada orang lain justru. Oke, gitulah jadi lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Jadi kita itu tidak punya apa-apa. Kalaupun kita punya itu sekarang itu hanya karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, memberikan kepada kita. Sebab manusia itu adalah khalifah di alam dunia itu. Jadi itu karena keberkahan Allah dan kemurahan Allah gitu. Lalu nomor 2-nya, harta dan juga anak-anak itu adalah cobaan, ya, atau bisa dikatakan hanya titipan saja gitu. Nah, harta yang kita miliki itu jadi cobaan. Wah, malah kadang-kadang bisa membahayakan kita itu. Nah, ini kalau kita bisa menyikapi dan memakai harta kita dengan baik, itu banyak sekali pahalanya. Tapi kalau tidak, repot kita. Naudzubillah. Ini dalam surat Al-Anfal, itu secara gamblang, Allah menyebutkannya begini, ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun kabir. Nah, ayat 28 Al-Anfal. Wa'lamu, ketahuilah, sungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan cobaan, fitnah, cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah harta itu ada ajrun kabir, ada pahala besar. Itu kalau kita bisa menyikapi dengan baik itu. Jadi karena semua dari Allah, maka supaya harta yang kita miliki, anak yang kita miliki sebagai anugerah, bukan sebagai cobaan, itu harus kita gunakan secara baik. Gitu. Jadi harta yang kita miliki itu tergantung dari kita. Apakah kita ingin harta itu sebagai anugerah yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, atau apakah harta itu hanya sebagai cobaan. Lebih celakanya lagi, apakah harta itu nanti akan menyebabkan kita disiksa karena harta itu. Jadi harta yang baik adalah harta yang bisa kita pakai untuk kehidupan selanjutnya. Tidak, dalam istilah agama ada sebutnya ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya untuk akhirat. Dunia, harta kita, semuanya itu sawah ladang untuk akhirat. Jadi, kalau hanya sawah ladang untuk dinikmati di dunia saja, itu repot sekali nanti. Kita di akhirat tidak uman apa-apa gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus ingat bahwa harta yang kita miliki jangan sampai menjadi minus. Jangan sampai menjadi negatif efeknya terhadap kita. Harus kita jadikan yang efektif, yang positif. Yaitu kita gunakan untuk dalam istilah agama, untuk kegiatan fisabilillah. Yaitu dalam jalan Allah. Untuk kegiatan kemaslahatan umat. Ya, apakah itu membantu ini, membantu dan sebagainya. Itulah. Sebab yang tadi saya katakan, harta itu yang kita miliki, justru harta yang kita sedekahkan. Oke, itu. Oke, nomor 3-nya. Harta dan juga anak-anak atau keluarga itu hanyalah sebagai perhiasan kehidupan dunia saja. Ya, itu seperti dalam surat Al-Kahfi 46 disebutkan di sini secara gamblang, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, itu disebutkannya di situ. Jadi apa itu amal, harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia aja. Yang baik adalah itu apa? Yaitu amal kebaikan, amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir. Yaitu dan jadi kita akan nanti mendapat pahala yang besar di akhirat nanti itu. Jadi al-malu wa banuna. Jadi tergantung apa?
Al-mal, harta benda terutama, itu tergantung pemakaian kita. Itu amal soleh dan pahala yang terus mengalir, pahalanya kepada kita itu amat baik. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita mempunyai harta malah kita seolah-olah kena laknat karena harta kita itu. Tapi kita juga tidak boleh tidak berharta. Tidak boleh tidak berharta. Sebab dalam hadis dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid du'aif. Jadi, orang mukmin yang kuat itu kuat imannya, hartanya baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah itu. Imannya lemah, hartanya lemah, kuasanya lemah, itu tidak disukai Allah. Tapi kalau kita harus kebalikannya, harus semuanya positif. Itulah, jadi jangan sampai harta kita itu kita menjadi bumerang, menjadi malah melaknati kita. Itu tergantung apa? Tergantung pemakaiannya gitu. Apalagi kalau dilihat tergantung mana kita memperoleh harta itu. Apakah harta itu harta halal atau hasil KKN, hasil tipu sana, tipu sini dan sebagainya, itu tergantung kita. Nah, kalau kita hartanya alhamdulillah halal semuanya, mari kita gunakan untuk kegiatan yang amat sangat digunakan oleh manusia, yaitu fisabilillah, berjuang untuk jalan Allah, untuk kebangkitan kemaslahatan umat gitu. Mari kita yang alhamdulillah sudah mempunyai harta, kita gunakan untuk fisabilillah. Fisabilillah, jihadun fisabilillah itu. Jihad itu bukan berarti perang beras, tapi itu berjuang fisabilillah. Umpamanya mendirikan masjid fisabilillah, membantu sekolah fisabilillah, membantu klinik-klinik fisabilillah, membantu yang yatim piatu juga fisabilillah. Oke. Jadi semoga itu gamblang bahwa harta itu bisa plus dan bisa minus bagi kita. Jangan sampai harta umpamanya yang kita miliki itu jadi minus bagi kita. Jangan sampai. Naudzubillah gitu. Nah, nomor 4-nya, jangan kita terkecoh oleh banyaknya harta atau baiknya keluarga anak kita. Jangan sampai terkecoh. Itu kita sudah diperingatkan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu dan hartamu itu tidak ingat, tidak bikin kamu tidak ingat dari zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi dan kamu lupa ingat kepada Allah karena mencari harta untuk anak-anaknya itu. Siapa yang seperti itu tidak ingat kepada Allah, faulaika humul khasirun, orang itu orang yang akan merugi. Jadi banyak sekali kan orang yang punya harta karena apa? Karena ya tadi KKN nggak karuan, tipu sana, tipu sini dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillah. Harta untuk anak-anak direwangi korupsi untuk anak istri. Ya, itu tidak akan dimakan, tidak akan daging. Dan yang dimakan itu seolah-olah sebetulnya itu makan api. Sebab itu harta tidak halal. Naudzubillah min dzalik. Itu ada seluruhnya orang yang korupsi, umpamanya korupsi besi-besi dari pembangunan, semen-semen dan sebagainya. Lalu keluarganya sakit, lalu diberikan obat,
tidak mandi, tidak sembuh karena apa? Ya, diberi besi masa marin, diberi semen masa marin. Ya karena harta korupsi. Nauzubillah min dzalik. Itu seluruhnya gitu. Jadi jangan sampai harta yang kita makan itu hasil yang tidak baik. Jangan sampai kita juga lupa diri, lupa halal haram, mencari harta untuk anak istri, untuk anak-anak. Itu enggak boleh. Jangan sampai itu. Nah, harta yang karena itu akan seolah-olah kita makan api gitu. Jangan sampai gitu. Nah, dan juga banyak sekali kita lihat di sini orang yang berbangga. Orang tua yang berbangga. Oh, punya harta banyak, lalu anaknya diberi rumah satu-satu sana. Diberi apa satu-satu dan sebagainya. Sehingga dia sendiri lupa untuk dijadikan amal ibadahnya. Dia sendiri lupa, jadi artinya diberikan kepada anak semuanya. Itu bagus. Tapi alangkah baiknya kalau dia juga tidak melupakan dirinya sendiri itu. Bagaimana dia wakaf untuk dirinya sendiri dipakai. Sebab kalau punya harta tidak diwakafkan, tidak digunakan untuk kebaikan amal soleh, itu seperti orang yang akan bepergian, umpamanya dari Jogja ke Jakarta atau ke Surabaya, punya uang banyak, tapi tidak dibawa, ditinggal di Jogja atau di rumahnya. Nah, ketika di Jakarta atau di tempat lain, dia tidak bisa beli apa-apa. Itu seperti orang yang punya harta banyak, tidak diinfakkan, tidak diberikan untuk kemaslahatan di akhirat. Itu. Jadi yang penting itu kita ingat anak-anak, tapi kita jangan melupakan diri sendiri. Itu banyak sekali itu praktek di negara kita seperti itu. Wah, orang tua berbangga, anak saya sudah saya beri rumah. Atau orang tani sudah saya kasih 5 bau per orang. Dia sendiri lupa dia tidak punya bekal untuk akhirat. Nah, itu yang sering terjadi. Berbangga diri, wah sudah. Tapi dia lupa bahwa dia sendiri tidak bawa apa-apa ke akhirat. Apalagi kalau ibadahnya kurang. Ibadahnya kurang, amal solehnya kurang. Lah, na'udzubillah min dzalik. Itulah, jangan sampai kita lupa itu. Jadi wakaf sebagai amal yang jariah, yang pahalanya terus mengalir sampai kiamat lah, insya Allah gitu. Jadi harta yang diinfakkan itulah yang milik kita sejati gitu. Jangan sampai kita tidak pernah infak untuk kehidupan yang akan datang itu. Nauzubillah min dzalik gitu. Itulah harta yang melaknat kita. Harta yang efeknya negatif kepada kita. Dan juga jangan sampai karena mencari harta itu ngebut halal haram terjang aja. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi itu seperti umpamanya orang yang melupakan ingat kepada Allah. Sebab insya Allah kalau kita ingat kepada Allah, kita akan berbuat sesuatu, kita ingat kepada Allah. Ya Allah, ini kalau kita mencuri atau KKN itu nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Karena kita repot gitu. Allah itu tidak bisa ditipu. Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita insya Allah berprinsip dalam kita berlaku, prinsipnya itu ihsan, itu kita akan selamat. Jadi ihsan itu kalau bahasa Arabnya kan, aslinya kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah. Kamu bertindak seolah-olah kamu melihat Allah di mukamu. Jadi kalau seperti itu kan ada Allah itu nggak akan aneh-aneh itu. Tapi kalau sekarang kamu tidak melihat Allah secara kasat mata, tidak melihat Allah, ya karena kita masih hidup, itu ingatlah fa innahu yaraka. Allah selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi nggak akan selamat apa yang kita sembunyikan dari Allah. Allah itu maha tahu, melihat. CCTV Allah itu selalu berjalan 24 jam. Apapun yang kita kerjakan direkam itu.
Dan nanti rekamannya di akhirat akan ditunjukkan. Itu loh, ini potretmu ketika tanggal sekian, jam sekian di tempat itu, seperti itu. Nah, semoga potretnya itu selalu potret yang baik. Nah, itulah harapan kita. Jadi jangan sampai itu sebutkan sini la tulhikum amalukum an dzikrillah. Jangan sampai mereka itu melupakan kita, ingat kepada Allah. Itulah. Jadi, lalu nomor 5-nya, jangan sampai kita lupa ingat kepada Khalik kita. Harta itu adalah pemberian dari Allah dan harus dizakati kalau sudah sampai perhitungannya itu. Zakati. Juga kalau zakat sudah, kita infak, kita sedekah dan sebagainya. Nah, seperti saya katakan tadi, makin banyak yang kita infakkan, makin bersih harta kita itu. Sebab zakat itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu apa? Yaitu zakat itu adalah satu pelaksanaan konsep Islam sebagai agama yang bersifat sosial. Agama yang sosialnya tinggi itu. Jadi, orang kaya memberi zakat untuk membantu saudara-saudara yang miskin itu. Sampai-sampai di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu dipaksa itu. Jadi dikatakan gini, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan seterusnya itu. Jadi, ambillah dari harta mereka sedekah, zakat dan sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan dengan zakat dan sedekah itu. Jadi sampai-sampai ada perkataan khudz min amwalihim. Jadi itu harus dipaksa itu. Itu kalau di negara yang sudah melaksanakan syariah Islam, dipaksa gitu. Khudz itu pernah sekali. Kalau tidak salah waktu saya di Malaysia dulu, itu kalau kita sudah berzakat, kita dapat surat kita telah berzakat. Lah, dengan surat itu kewajiban kita membayar pajak penghasilan pada negara bisa dikurangi itu. Itu di Malaysia kalau tidak salah. Dulu ketika saya di sana. Wallahu alam sekarang nggak tahu. Jadi itu bagus sekali karena zakat itu yang resmi dan ada suratnya itu bisa mengurangi pajak penghasilan kita itu. Itu di sana. Kalau di sini wallahu alam gitu. Tapi seharusnya seperti itu. Sebab bagaimana zakat itu kan sebetulnya pajak agama untuk kemaslahatan umat itu. Itulah. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ada aspek sosial dalam kita beragama. Yaitu tadi apa? Zakat, infak, sedekah dan sebagainya itu. Jangan sampai kita melupakannya. Nah itu. Itu jangan sampai juga kita lupa. Sebab kalau lupa itu ada kemungkinan bahwa Allah akan memaksa kita membayar zakat dengan cara yang tidak kita sangka. Ya itu banyak kita tidak zakat. Dan dilalahnya kita kehilangan sepeda motor atau apa tuh. Ada yang sakit dan sebagainya dan banyak biaya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ditegur Allah Subhanahu wa taala karena itu. Ya, kita berikanlah hak orang lain yang dititipkan Allah dalam kekayaan kita itu. Ya, yang wajib hanya 2,5%, nggak banyak gitu. Tapi kalau kita hartanya ber-TT triliunan ya tidak sedikit itu. Nah, walaupun begitu Allah itu tidak melupakan orang yang miskin. Tetap orang miskin itu diterima semua amal ibadahnya, semua apa itu zakatnya. Zakat orang miskin itu lain. Nanti akan kita lihat. Oke. Lalu nomor 6 gimana? Orang yang berzakat, bersedekah tidak akan jatuh miskin. Itu janji Allah melalui nabinya itu. Jadi orang yang membayar sedekah, membayar zakat sebagainya, tidak ada ceritanya orang yang membayar zakat itu miskin, jatuh miskin, nggak ada itu. Setelah itu sudah dijanji, digaransi Allah. Jadi, Nabi mengatakan
ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Itu dalam hadisnya gitu, yang riwayat Muslim tuh. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang hanya karena dia bersedekah, membayar zakat itu. Itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diganti itu. Itu entah bagaimana caranya, mesti diganti itu. Sebab zakat, sedekah itu adalah manifestasi ketakwaan kita. Nah, kalau kita takwa ya seperti itu, zakatnya apa? Dan orang yang bertakwa itu sudah digaransi Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah ya tadi punya baik, sedekahnya baik itu yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari segi-segi yang tidak disangka. Dilalahnya aja ada rezekinya datang. Orang yang bertakwa. Betul ya, orang berzakat, berinfak itu kan manifestasi ketakwaan kita. Itu nanti akan begitu. Lalu wa may yattaqillah yakhmanuja. Lalu orang yang bertakwa juga akan diberi pahala, diberi keringanan masalah-masalahnya itu. Ya, pokoknya orang yang bertakwa tadi, dan bukti ketakwaan kita yaitu tadi kita melaksanakan hal-hal yang diminta agama. Kalau orang bertakwa itu sebetulnya adalah pelaksanaan akhlakul karimah. Benar-benar ya. Seperti kita pernah singgung dalam pengajian sebelumnya. Bertakwa itu adalah pelaksanaan akhlakul karimah setelah akidah kita benar. Itu. Jadi kita pernah mendapat hadis itu dari riwayat Muslim. Nah, itu dikatakan apa itu tadi kan tidak akan berkurang. Tapi ada hadis lagi yang mengatakan khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Ada dua hal yang jangan sampai berkumpul pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Apa dua hal? Jadi kalau orang mukmin benar itu tidak akan punya dua hal ini. Pertama, al-bukhlu, bakhil, sifat kikir, sifat kecetil, bakhil itu tidak akan ada pada diri orang yang mukmin benar. Lalu nomor duanya wasu'ul khuluq, dan akhlak yang jelek. Jadi ini hadis dari riwayat Muslim itu bahwa kalau orang mukmin yang benar itu tidak bakhil. Tidak bakhil artinya tidak kucir, punya uang, ada orang minta diberi, orang sedekah diberi, insyaallah. Toh itu uang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu kan datang wudu. Nah, itu kok tadi punya harta. Nah itu kita eman-eman kita berikan. Kita tidak bakhil itu. Sebab kalau dipikir sebenarnya yang kita berikan kepada orang lain nanti akan kembali kepada kita. Itu mesti itu janji Allah. Yang kita berikan mesti kembali kepada kita. Itu mesti. Apakah itu di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang malah dua-duanya. Di dunia juga kembali kepada kita. Di akhirat juga insya Allah seperti itu. Itu dalam bentuk pahala. Yang dinikmati di alam sana. Di alam sini pun tetap. Kalau kita berbuat baik, beramal soleh itu kan ada pahalanya. Oke, jadi orang mukmin itu tidak bakhil dan tidak akhlaknya jelek. Akhlak jelek itu suka dengki, suka iri, suka wadul, apalagi cengkiling, suka ambil sana ambil sini dan sebagainya itu. Enggak boleh itu. Su'ul khuluq itu lawannya husnul khuluq. Jangan sampai kita punya su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Jangan sampai. Jadi, enggak mungkin kita berkurang hartanya karena kita suka bersedekah, suka membayar zakat. Oke, kita selanjutnya tentang konsep kepemilikan ini. Nomor 7-nya itu, kalau orang punya harta, punya banyak itu tidak mau berbuat baik, itu diejek oleh Allah. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 55,
dan ayat 85 dan ada di ayat-ayat lain itu. Itu dalam surat Taubah 55 begini secara gamblang. Wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu terpukau oleh banyaknya harta mereka dan banyaknya anak mereka. Innama yuridullahu aliyu'adzibahum fil hayatid dunya. Sungguhnya Allah akan mengazab mereka dengan hartanya di kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan akan binasalah mereka atau mati dan mereka makin kafir. Itu apa nasibnya orang yang punya harta tapi tidak pernah berbuat baik dengan hartanya itu. Jadi atau 55 itu. Oh itu sudah langsung lagi Mas. Ini sudah sampai ke nomor 7. Itu baru nomor 1 itu. Itu apa? PowerPoint-nya dilangsungkan Mas. Itu bayi nomor al-malu wal banuzina itu dunia itu ya. Itu sudah itu. Jadi orang yang tidak mau berbuat baik dengan hartanya itu disindir Allah akan diberi seperti itu. Kamu jangan heran-heran lah, jangan takjub lah. Harta mereka banyak, mereka nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat sebagainya. Nah, ingatlah bahwa mereka nanti akan apa? Akan diazab dengan banyaknya harta mereka yang tidak dibuat untuk sabilillah, untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu sampai ayat yang hampir sama itu ada dalam surat 85 di ada ayat 85 di surat At-Taubah itu. Wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya. Jadi akan disiksa karena hartanya itu. Ribut kan? Kalau orang kaya itu kan karena banyak pinjaman ke bank lalu banyak uang akhirnya hartanya banyak. Kadang-kadang banyak pinjaman ke bank ribut hartanya nggak tentram itu sebagainya. Apalagi kalau tidak bisa mencicil itu bayaran ke bank itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah jangan sampai harta itu kita gunakan yang tidak-tidak. Dan ingatlah, harta mesti nanti akan ditanyakan dari mana asal usulnya. Kamu pegawai kok bisa seperti ini? Kamu hanya pedagang kecil kok bisa seperti ini? Dan sebagainya itu mesti akan dimintai pertanggungjawab. Jangan sampai harta itu bikin kita repot itu. Lalu nomor 8-nya itu ya. Dalam kita beragama, kita juga sudah tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. 2 diantaranya langsung berhubungan dengan harta. Yang pertama, kita diwajibkan zakat. Itu rukun Islam kan? Lalu rukun Islam terakhir nomor 5 itu kita diwajibkan haji. Lah itu juga memerlukan harta. So, kita punya harta, semoga harta yang halal dizakati. Kita punya harta dan kita mampu kesehatannya, lain-lainnya mampu, wajib melaksanakan haji. Kalau kita punya harta dan mampu dan tidak melaksanakan perintah berhaji, itu akan dimintai pertanggungan jawab Allah SWT. Dan nanti kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang terang itu tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, itu. Jadi dalam kita beragama, kita diharuskan untuk punya harta. Makanya kita bekerja untuk mencari harta, bekerja dengan yang halal. Harta itu untuk kemaslahatan umat dan dizakati dan sebagainya. Jangan harta untuk berfoya-foya. Harta umpamanya, kita punya yacht, kita punya kapal pesiar yang hebat, tapi nggak berzakat. Naudzubillah min dzalik itu. Wah, sampai-sampai hal yang haram dilaksanakan. Itu wastafelnya, kerannya itu untuk air itu dari emas itu sampai sebegitunya itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi malah ada memeo dalam mungkin hadis gitu ya. Itu dalam
Hadis dikatakan begini, saya lupa dari siapa, tapi yang terang begini, kalau orang fakir harta itu gampang jadi kafirnya. Dalam bahasa aslinya, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu bikin kekafiran. Orang fakir gampang menjadi kafir. Bahasanya ada fakir jadi kafir, itu gampang sekali itu. Nah, untuk bilang balik. Tapi tidak semuanya. Tapi kebanyakan begitu. Orang fakir diiming-imingi apa itu Megimi, diiming-imingi Supermi aja jadi murtad. Kan tidak sedikit yang seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu, atau jangan sampai keadaan itu bisa terjadi kepada tetangga kita. Jadi itulah maka ada konsep zakat dalam Islam, zakat sedekah. Jadi kita menolong orang yang tidak mampu supaya mereka tidak iming-imingi menjadi orang yang non muslim, jadi yang tidak muslim karena harta, karena untuk makan itu. Jadi kadal fakru ayyakuna kufrun. Jadi makanya kita jangan jadi orang yang fakir. Termasuk orang yang fakir ilmu. Jadi nggak tahu ilmunya, ya bisa jadi kafir. Banyak sesajen dan sebagainya. Itu karena nggak tahu ilmunya. Wah, ini kan sajian kita minta mohon kepada yang kuasa. Tapi sajian-sajian dan sebagainya. Apa caranya beribadah kurang tepat, tidak seperti yang diajarkan. Itulah, jangan sampai kita yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah tadi. Itu tadi kita jadi orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Lalu selanjutnya, kalau kita punya harta, itu kita lebih mudah untuk berjihad. Jihad itu berjuang. Jihad itu tidak perlu harus berperang. Jihad fisabilillah itu berjuang dalam jalan Allah itu tadi kalau punya harta. Malah berjihad itu pertama kali jihad atau berjuang itu dengan amwalikum. Itu dalam surat yang banyak sekali itu dikatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat As-Saff itu ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang mukmin, bolehkah saya tunjukkan dagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksa? Apa? Tu'minuna billah, iman kepada Allah wa rasulihi. Lalu nomor 2-nya waktu jahiduna fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Pertama, bi amwalikum, dengan harta kamu, dengan kepandaian kamu, dengan kekuasaan kamu. Wa anfusikum, baru dengan jiwa kamu. Dzalikum khairul lakum la'allakum kuntum ta'lamun. Itu yang baik kalau kamu mengetahui. Itulah jadi dua mata dagangan, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu, dengan kekuasaanmu, dengan ilmumu, dengan apa yang kamu miliki, baru dengan hartanya. Jadi ini salah benar kalau orang yang berjihad, itu kita ingin berjihad, pergi ke sana daerah orang lain, ikut ISIS. Wah, itu nggak benar. ISIS itu bukan perjuangan kita itu, dan bukan agama, itu masalah negara, itu bukan urusan kita itu makanya jihad fisabilillah bi amwalikum. Nah, itu dengan harta kita, ilmu pangkat dan sebagainya. Itu banyak sekali itu ayat tentang itu. Ayat Taubah 20 juga seperti itu. Itu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Jadi orang itu yang butuh ya, orang yang beriman dan berhijrah itu, lalu berjihad fisabilillah bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim. Jadi terang di sini jihad itu pertama dengan amwal, hartanya, atau dengan kepandaiannya, kekuasaannya, baru dengan jiwanya. Jadi jangan sampai berjatuh beras dar aja nggak karuan.
Oke. Lalu nomor 10. Beribadah tanpa harta juga bisa gitu. Jadi Allah itu tidak seperti saya katakan tadi, Allah itu tidak diskriminatif kepada orang miskin. Sampai-sampai dalam surat Al-Baqarah ayat 263 dikatakan kalau orang berzakat atau bukan berzakat, berinfak lalu itu menyakitkan orang yang diinfak diberi itu lebih baik nggak usah pakai harta. Kan punya begini, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u adza. Jadi perkataan yang baik dan maghfirah, saling memaafkan, saling bagus antar kita, itu lebih baik daripada sedekah atau infak yang setelah itu diungkit-ungkit, disakiti hati. Itu lebih baik. Jadi ini ternyata orang yang miskin pun dapat berinfak, bersedekah, dan itu malah lebih baik dari orang yang kaya bersedekah dengan harta setelah itu diungkit-ungkit. Umpamanya dikatakan, waduh itu kalau bukan karena saya orang itu nggak hidup. Baik, itu. Jadi makanya jadi orang yang kebetulan diberi tidak ada hartanya, itu jangan minder, jangan malah menyalahkan Allah. Itu mungkin kita ada orang yang tidak diberi harta, itu baik bagi dia. Sebab apa? Allah lebih tahu. Mungkin kalau dia diberi harta, dia akan nggak karuan. Wah, pecacal pecil, pedagang penenteng. Wah, kesana kemari nggak karuan. Makanya tidak diberi harta aja. Jadi dia lebih banyak kepada Allah, taqarrub kepada Allah gitu. Makanya jangan sampai kita itu tidak terima takdir kita itu. Malah sampai-sampai ada hadis mengatakan itu Allah itu tidak suka kepada orang fakir yang takabur, orang miskin yang takabur. Allah nggak suka. Loh, orang miskin kok bisa takabur? Gimana? Ya bisa aja orang miskin tuh karena dia tidak terima jadi miskin, wah jadi petatang petenteng gitu. Kalau jalan aja sengaja tengah jalan supaya ditabrak orang, nanti dia akan minta uang dari orang yang menabrak. Nah, itu termasuk orang mukmin yang takabur, dan Allah paling tidak suka seperti itu. Orang miskin yang takabur, Allah tidak suka seperti itu. Kalau kita merelakan takdir kita seperti itu, ya Allah itu lebih suka. Jadi mungkin dijadikan seperti ini karena kalau kita diberi uang itu nggak karuan kita, malah jadi orang yang tidak baik. Terima aja gitu. Kalau kita menerima takdir kita, Allah nanti akan memberikan yang ganti yang lebih baik lagi. Insya Allah itu. Jadi itu termasuk akhlakul karimah kita. Jadi itu Allah itu menyukai orang yang miskin benar gitu. Sampai-sampai kalau tidak salah ada istilah mengatakan orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Ya, logikanya kan begitu. Orang kaya itu banyak uangnya, harus diperiksa satu persatu oleh malaikat. Dari mana ini? Untuk apa dan sebagainya. Nah, kalau orang miskin yang soleh itu dilihat, oh miskin ya soleh, belum masuk surga itu sebagainya. Nah, itulah kira-kira intinya. Sehingga dapat kita ringkaskan seperti ini. Ya, sebetulnya semua yang ada di bumi ini dan di langit itu milik Allah. Kita nggak punya apa-apa kan. Hanya karena Allah itu Ar-Rahman Rahim, kita diberi hak untuk memiliki. Karena kita khalifah di alam dunia. Itu manusia kan khalifatullah di dalam dunia itu. Jadi kita bisa memiliki. Jadi harta kita itu bukan harta sertifikat hak milik, tapi sertifikat hak pakai, hak guna aja. Bukan SHM sertifikat hak milik, tapi SHGB gitu, hak guna bangunan gitu. Lalu nomor 3-nya, harta itu bisa menjadi cobaan, bisa menjadi anugerah itu. Harta menjadi cobaan tadi itu kita tidak melaksanakannya untuk kegiatan kebaikan. Kalau anugerah itu dengan harta kita bisa memberikan sedekah untuk kebaikan umat itu. Lalu nomornya harta dan anak ya tadi
itu perhiasan manusia di dunia itu. Harta dan anak itu. Nah, makanya jadikanlah anak kita anak yang soleh dan anak yang lebih baik karena harta kita. Ya, jadi harta kita itu berdampak positif kepada anak-anak kita. Lalu nomor 5-nya, harta itu ada kewajibannya. Kalau kita berharta, kita harus wajib zakat. Sampai pada ketentuan tertentu, zakat. Dan wajib juga melaksanakan perintah-perintah kebaikan lainnya. Zakat diperbanyak, sedekah diperbanyak. Lalu nomor 6-nya, jangan takut miskin karena kita bersedekah atau berzakat. Jangan takut miskin. Tidak ada kamusnya dalam Islam orang jatuh miskin karena berzakat atau berinfak. Enggak ada itu. Lalu nomor 7-nya, harta itu jangan sampai bikin kita masuk neraka. Ya, karena kita punya harta enggak karuan. Wah, kesana kemari, kelab malam, kelab pagi, kelab siang dan sebagainya. Tapi dengan harta, jadilah kita bisa masuk surga itu dengan banyak amal kebajikan. Bantu sana, bantu sini dan sebagainya. Dan kalau kita membantu harus lillahi ta'ala dan jangan dipamer-pamerkan. Itu. Nah, lalu nomor 8-nya, yang nama jihad, perjuangan itu pertama kali dengan hartanya, dengan kuasanya, dengan ilmu kita, baru dengan jiwanya. Itu jihad atau berjuang itu. Lalu orang yang fakir, karena fakir harta atau fakir ilmu itu gampang sekali jadi kafir. Makanya janganlah kita membiarkan orang lain jadi fakir. Makanya ada aspek sosial dalam kita beragama. Ada zakat, membantu orang lemah dan sebagainya itu. Jadi orang fakir, baik fakir harta maupun fakir ilmu itu gampang sekali jatuh menjadi kafir itu. Tuh. Lalu nomor 10-nya, akhlakul karimah. Jadi pelaksanaan akhlakul karimah, budi pekerti baik itu kita harus banyak sekali bersedekah. Itu jangan sampai kita itu karena harta kita banyak lupa berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik akhlakul karimah itu kita sudah mendekati sifat takwa itu. Lalu selanjutnya kita yakin bahwa harta atau anak di sini ya harta yang penting, harta itu adalah pisau yang tajam, senjata yang tajam. Itu bisa berguna bagi kita, bisa juga melukai kita. Tergantung bagaimana kita memakainya. Bagaimana kita memanfaatkan harta kita. Bisa menjadi pisau yang efeknya positif, itu banyak sedekah dan sebagainya. Bisa juga pisau yang negatif, itu hanya untuk hura-hura yang enggak karuan. Itulah, jadi harta penting bagi kita, harus dicari dengan cara yang baik. Jangan sampai demi harta kita KKN. Naudzubillah. Enak yang diberi harta kalau KKN, tapi yang KKN itu masuk neraka, tapi yang diberi harta enak-enak di dunia. Naudzubillah. Jangan sampai. Makanya jangan sampai kita lupa punya simpanan amal jariah. Apakah itu wakaf dan sebagainya yang nanti pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Gitu. Jangan sampai kita punya harta ditinggalkan di dunia saja, tidak dibawa ke akhirat. Jangan sampai itu. Sebab kita bisa mentransfer harta kita ke akhirat. Gitu. Yaitu tadi dengan amal soleh untuk kegiatan-kegiatan ibadah fisabilillah dan sebagainya. Semoga yang sedikit ini ada manfaat bagi kita semua untuk ingat bahwa harta itu adalah bagaikan pisau yang tajam. Bisa bermanfaat, bisa juga melukai kita. Semoga bisa menjadi orang yang memanfaatkan harta kita untuk kemaslahatan kita. Semoga ada gunanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ada tambahan, monggo. Iya itu. Tapi tapi suaranya bagaimana Mas? Rekamannya bagaimana? Jelas ya, oh, syukur ya. Bagus, Mas. Matanya enggak pernah tadi, tapi telinganya bisa ya, alhamdulillah. Ya kita syukurilah. Jelas. Oke. Oh, ada tambahan, boleh Atika? Om Ivan. Cukup. Ya, salam. Sudah. Sudah. Nah, monggo ada tambahan-tambahan gitu. Pokoknya Pak Ustadz, harta itu kan senjata tajam. Bisa Yono arep takon ke ya, Bang. apa boleh? Yono Ya, arep takon. Ustadz, saya mau tanya, itu bedanya zakat sama infak itu apa? Kalau zakat itu wajib, infak itu sunat. Yang terang gitu. Zakat itu ada kewajiban kalau sudah mencapai nisab, sudah sampai ukurannya. Ya, bedanya yang penting itu gitu. Kalau infak itu sunat. Kalau setiap tahun kita nggak pernah hitung harta ya, tahu-tahu kita zakat atau infak itu apa itunya Pak? Kita tidak pernah ngitung. Ya. Tahu-tahu zakat ya nggak apa-apa, syukur ingat untuk zakat gitu. Yang akan menilai kan Allah gitu. Begitu kita ingat zakat gitu. Kekayaan. Tapi gitu aja lah gitu. Ngasih infak, ngasih zakat, ngasih infak apa itu udah termasuk zakat atau gimana itu? Enggak, ya wallah alam. Kadang-kadang tergantung niatnya begini ya. Karena kita tidak tahu hitungannya zakatnya sebetulnya seperti apa. Jadi kita berbuat baik, berinfak dengan niat ya Allah. Kalau ini bisa diterima, terimalah sebagai zakat kita. Karena kita lupa perhitungannya atau tidak perhitungannya. Gitu aja. Itu aja bisa. Allah itu nggak tahu kok. Jadi jangan dibikin susah. Wah, tahu ukurannya kok nggak apa-apa. Pokoknya kita berinfak, berbuat baik gitu. Oke. Tapi yang terang kalau kalau bedanya ini infak dan sedekah apa? Sama kok. Bukannya kalau infak itu uang, tapi kalau sedekah kan macam senyum aja sedekah. Mau live masjid. Ya sedekah dan infak. Infak kebanyakan infak itu untuk kegiatan yang fisabilillah gitu. Sedekah itu kepada biasanya kepada perorangan biasanya. Hanya kalau sedekah itu lebih luas karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau tidak perlu pakai harta. Kalau infak itu harus berupa harta yang dikeluarkan. Ya, tapi kalau sedekah senyummu adalah sedekahmu itu ya. Karena membantu pekerjaan di masjid misalnya dengan tenaga sedekah. Juga bisa itu sedekah itu ya. Nah, itu. Ya makanya kalau mau membantu pembangunan pondok pesantren di Berangkal ya monggo infakkan aja. Kalau sedekahnya ya senyum-senyum aja lah boleh. Anunya sedekahnya itu mungkin tenaganya ikut apa gitu pada perorangan gitu. Tapi itu sudah sebagai amal soleh semuanya itu. Infak, sedekah, sedekah itu sedekah sebetulnya. Iya. Monggo, gimana Mas? Apa? Sedekah di hari Jumat hukumnya. Memang ada itu kalau nggak salah hadis itu pada hari Jumat itu akan lebih diterima dan lebih banyak pahalanya gitu aja. Sampai berapa banyaknya wallahu alam itu terserah Allah gitu. Tapi yang terang ada gitu. Jadi pada hari Jumat itu sedekahnya atau amal baiknya akan dilipat gandakan. Berapa kali lipat terserah Allah saja.
Jadi makanya kita kepada hari Jumat itu kita banyak bersedekah, banyak berinfak dan sebagainya itu. Memang hari yang utama itu. Hari Jumat itu istilah Arabnya Aidul Fuqara wal Masakin. Jadi hari raya orang fakir dan orang miskin. Ya pada hari raya mereka diberi banyak hadiah-hadiah sebagainya. Itu Aidul Fuqara wal Masakin. Oke, monggo. Tapi jangan terlalu ribut itu jadi itu enggak usah lah. Kadang-kadang itu pokoknya kita berbuat amal soleh gitu. Adapun labelnya itu apakah zakat atau sedekah itu Allah yang akan memberikan label gitu. Kita nggak perlu label. Wah ini sedekah saya nggak apa-apa lah. Pokoknya kita memberi gitu. Itu kalau saya gitu gampangannya. Jangan ribut. Ini termasuk label apa ya? Nggak perlu. Tapi yang kalau zakat itu memang ada khas itu zakat itu. Oke. Jadi ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Jangan kita dibuat susah karena kita melabeli kegiatan kita itu. Jangan sampailah. Nanti kita lupa berbuat baik malah. Wah ini jadi apa ya? Ini apa ya? Enggak perlu. Pokoknya berbuat baiklah gitu ya. Oke, itu prinsip saya. Wallahu alam. Benar tidaknya kan kita sudah ijtihad. Oke, monggo. Siapa lagi nambah? Monggo. Oh. Alhamdulillah. Amin. Ya, mari kita berinfak. Wah, tapi nggak kelihatan, Mas. Di tempat saya nggak kelihatan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun ada kendala nggak bisa lihat PowerPoint-nya ya. Oke, insya Allah akan diperbaiki Mas Mahid. Naiklah. Oke, Bu Naila ya, moga-moga cepat sembuh Mas.